Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nur Faiza dengan NPM A 20101012. Pada ujian lisan praktikum Anfisman ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan pusat kontrol tubuh, di mana sistem saraf memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi sensorik, yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh untuk dijadikan sebagai input sensorik. Kedua, fungsi integritas. Fungsi integritas ini memproses atau menafsirkan apa yang harus dilakukan dari input sensorik tadi. Ketiga, fungsi motorik. Fungsi motorik ini mengaktifkan organ efektor untuk menimbulkan respon yang kemudian disebut dengan output motorik. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf dan sel glia. Sel saraf berfungsi untuk mengirimkan impuls, sedangkan sel glial yang melakukan dukungan dan perlindungan terhadap sistem saraf. Sel saraf sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, dendrit. Dendrit ini merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls ke badan sel. Bagian kedua dari sel saraf yaitu badan sel. Badan sel memuat inti tunggal yang merupakan pusat kontrol sel. Badan sel ini berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan menghantarkannya menuju ke akson. Bagian terakhir dari sel saraf yaitu akson. Akson ini berbeda dengan dendrit. Akson merupakan serabut sel saraf panjang, tunggal, dan tidak bercabang, berfungsi menerima rangsangan dari badan sel. Sistem saraf sendiri terdiri dari susunan saraf pusat, susunan saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Susunan saraf tepi terdiri dari urat-urat saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara untuk sistem saraf otonom dapat dibedakan menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kemudian otak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak depan, terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus ini berperan dalam penerimaan impuls, sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus. Kemudian bagian kedua yaitu otak tengah. Otak tengah ini mengandung pusat-pusat yang mengendalikan keseimbangan tubuh dan gerakan-gerakan mata. Bagian ketiga dari otak yaitu otak belakang yang terdiri dari pons faroli, medula oblongata, dan cerebellum. Cerebellum ini merupakan bagian terbesar dari otak belakang, di mana berfungsi untuk mengatur sikap dan aktivitas sikap badan. Berikutnya ada medula spinalis. Medula spinalis ini berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara otak dan seluruh bagian tubuh dan juga berperan dalam gerak refleks. Susunan dari sistem saraf berikutnya yaitu sistem saraf otonom. Saraf otonom ini memiliki sifat seolah-olah sebagai bagian dari sistem saraf pusat karena berperan dalam mengendalikan aktivitas organ dalam secara tidak sadar, sehingga sering disebut sebagai susunan saraf tak sadar. Susunan saraf otonom terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis ini berhubungan atau bersambungan langsung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Serabut saraf simpatis menyarafi otot jantung, otot-otot tak sadar semua pembuluh darah, serta semua organ dalam seperti pankreas, lambung, dan usus. Kemudian sistem saraf parasimpatik. Kinerja dari sistem saraf parasimpatik ini berlawanan dengan sistem saraf simpatik. Misalnya dalam organ jantung, sistem simpatik itu mempercepat kerja jantung, sedangkan sistem parasimpatik itu memperlambat kerja jantung.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.